Ada banyak patung-patung tua di Jakarta yang menjadi saksi cerita kota masa lalu. Dan anak Jakarta bisa nih melihat Jakarta dengan menyelami sejarah patung-patung bersejarahnya. Sebelumnya, tim Jakarta sudah menjelaskan sejarah singkat berdirinya patung Selamat Datang, patung Jenderal Sudirman, patung Arjuna Wijaya, serta patung Pemuda Membangun. Dan kali ini, tim Jakarta akan kembali menceritakan sejarah singkat berdirinya beberapa patung ikonik Jakarta. Patung yang satu ini mungkin merupakan patung yang paling terkenal di kalangan anak Jakarta nih. Setiap anak Jakarta melewati kawasan Pancoran Jakarta Selatan, kalian akan menemui patung yang posisinya tepat di depan kompleks perkantoran Wisma Aldiron Dirgantara yang dulunya merupakan markas besar TNI Angkatan Udara. Ada fakta menarik di balik berdirinya patung ini nih anak Jakarta. Kabarnya, untuk menyelesaikan proyek pembangunan patung ini, Presiden Soekarno sampai rela menjual mobil pribadinya loh. Dan pembuatan patung ini dilaksanakan pada akhir kepemimpinan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno sendiri membuat patung ini ingin menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan dilindungi oleh angkatan udara yang kuat dan dilayani oleh transportasi udara yang solid sebagai sarana perpindahan manusia. Patung ini menggambarkan manusia angkasa yang berarti menunjukkan semangat keberanian bangsa Indonesia untuk menjelajah angkasa. Maka dari itu anak Jakarta, tangan patung ini menunjuk ke arah utara tempat Bandara Kemayoran yang merupakan bandara internasional pertama yang dimiliki Jakarta sebelum akhirnya dipindah ke Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta. Patung ini dirancang oleh Edi Sunarso sekitar tahun 1964 sampai 1965 dengan bantuan dari keluarga Arca Yogyakarta. Sedangkan proses pengecorannya dilaksanakan oleh pengecoran patung perunggu arsitek dekoratif Yogyakarta pimpinan I. Gardono. Berat patung yang terbuat dari perunggu ini mencapai 11 ton, sementara tinggi patung itu sendiri adalah 11 meter dan kaki patung mencapai 27 meter. Proses pembangunannya dilakukan oleh PN Hutama Karya dengan Insinyur Sutami sebagai arsitek pelaksana. Pengerjaan patung ini sempat mengalami keterlambatan nih anak Jakarta dikarenakan peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965. Namun pemasangan patung Dirgantara ini akhirnya dapat selesai pada akhir tahun 1966. Dan dalam pengerjaannya diawasi langsung oleh Presiden Soekarno loh. Anak Jakarta tahu tidak, ada beragam mitos yang membalut patung ini. Salah satunya adalah mitos ujung jari. Patung ini berdiri menghadap utara, jarinya pun menunjuk ke arah yang jauh. Nah, arah jari inilah yang diyakini sebagian kalangan sebagai penunjuk lokasi kekayaan rahasia milik Bung Karno. Namun kalangan lain berpendapat arah telunjuk itu mengarah ke pelabuhan Sunda Kelapa. Ada pula yang berpendapat ujung jari ini merupakan perlambang sapaan dan sambutan bagi orang-orang yang baru tiba di Jakarta melalui Bandara Halim Perdana Kusuma. Tapi itu semua hanya mitos ya anak Jakarta, bukan berdasarkan kajian ilmiah. Semua kembali pada anak Jakarta mau mempercayainya atau tidak. Jika anak Jakarta menuju ke sekitaran wilayah Stasiun Gambir, ada satu patung dengan figur seorang lelaki memakai caping dengan membawa senapan bersama seorang wanita mengenakan kebaya bersanggul yang memberikan bekal makanan. Patung tersebut berdiri di tengah-tengah taman yang indah. Inilah dia patung pahlawan atau sering disebut juga Tugu Tani. Patung ini resminya bernama Patung Pahlawan ya anak Jakarta. Namun karena topi capingnya itulah orang-orang menyebutnya sebagai patung Pak Tani. Ide patung ini dimulai saat Presiden Soekarno melakukan perjalanan ke kota Moskow dan beliau terkesan dengan patung-patung yang ada di sana. Saat itu Presiden Rusia mengenalkan Presiden Soekarno kepada dua pematung terkemuka Rusia, yaitu Matvei Menizer dan Osip Menizer. Mereka pun kemudian diundang ke Indonesia untuk membuat patung yang melambangkan semangat kemerdekaan. Saat datang ke Indonesia, The Manizers terpesona dengan cerita perjuangan rakyat Indonesia tentang seorang ibu yang memberikan bekal untuk anaknya yang akan pergi berperang.
The Manizers kemudian kembali ke Rusia yang saat itu masih bernama Uni Soviet dan menyelesaikan patung tersebut. Setelah selesai, patung perunggu ini dikirim kembali ke Jakarta menggunakan kapal laut dan kemudian diresmikan pada 1962 oleh Presiden Soekarno. Pada papan di monumennya, anak Jakarta bisa melihat tulisan, "Bangsa yang menghargai pahlawannya adalah bangsa yang besar." Patung terakhir yang akan tim @Jakarta bahas terletak di pertemuan jalan Diponegoro dengan Jalan Imam Bonjol dan diapit dua objek yaitu Gedung Bappenas dan Taman Suropati. Anak Jakarta bisa tebak patung apa itu? Ini dia patung Pangeran Diponegoro. Sebenarnya sebelum adanya patung Pangeran Diponegoro, di lokasi ini sudah terlebih dahulu punya patung seorang wanita, yaitu patung Kartini yang sekarang dipindahkan ke Taman Medan Merdeka. Patung Diponegoro berdiri di tengah-tengah taman seluas 2.736 meter persegi dan dikelilingi bunga-bunga yang sebagian besar berwarna hijau dan jingga. Adapun air mancur di bawah patung yang luasnya mencapai sekitar 110 meter persegi membuat patung Diponegoro ini terlihat gagah sekaligus indah. Patung berbahan perunggu ini menggambarkan sosok Pangeran Diponegoro dengan tombak di tangan sambil menunggang seekor kuda yang dua kaki depannya terangkat ke atas. Tahu tidak anak Jakarta? Ternyata ada makna tersendiri terkait pose patung kuda ini loh. Jadi jika anak Jakarta melihat patung pahlawan yang menaiki kuda dengan pose dua kaki kuda terangkat di atas, artinya pahlawan tersebut meninggal dalam sebuah peperangan. Seperti yang diketahui ya, Pangeran Diponegoro atau Pangeran Haryadipanegara telah berjibaku memimpin Perang Diponegoro atau Perang Jawa pada periode 1825 sampai 1830 melawan Hindia Belanda. Patung perunggu setinggi 9 meter ini diresmikan Gubernur DKI Jakarta Sutioso pada 6 Desember 2005. Rancangan patung diambil dari lukisan Hendra Gunawan berjudul Pangeran Diponegoro. Lukisan diterjemahkan oleh pematung Munir Pamuncak menjadi model 3 dimensi dan diwujudkan menjadi patung oleh pematung A. Sunaryo.